Cerita horor dengan judul Tragedi Bus yang Ditelan Malam. Namaku Hari. Aku lahir dan besar di Bekasi, tapi sekarang tinggal di bilangan Ciledug, Tangerang. Aku bukan siapa-siapa di dunia nyata, tapi di YouTube dan TikTok, aku cukup dikenal sebagai vlogger horor yang nekat. Nekat karena aku selalu percaya bahwa semua hal mistis bisa dijelaskan secara logis. Aku pernah masuk rumah kosong di Bantar Gebang, menjelajahi bekas panti asuhan di Cianjur, bahkan sempat live dari pemakaman tua di Bogor. Semua itu berhasil membuat jumlah subscriberku terus naik. Tapi akhir-akhir ini, ide mulai habis. Video-video baruku tidak mendapat respon seperti dulu. Komentar netizen mulai membosankan. Sudah nggak seru lagi kontennya, Hari main-main aja, nggak ada tantangan. Aku butuh sesuatu yang benar-benar beda. Sesuatu yang bikin orang penasaran. Sesuatu yang bisa viral. Suatu malam, saat scrolling kolom komentar di video lama, aku melihat satu pertanyaan menarik dari akun anonim. Ada nggak sih tempat di Indonesia yang benar-benar bikin orang hilang? Aku tertawa kecil. Tapi entah kenapa, kata-kata itu terngiang-ngiang di kepala. Keesokan paginya, aku mulai mencari informasi. Dari forum, grup Facebook, sampai situs cerita rakyat. Hingga akhirnya, aku menemukan kisah itu. Di sebuah jalur pegunungan bernama Gunung Halimun, konon ada sebuah tragedi mengerikan. Sebuah bus lenyap tanpa jejak pada malam hari. Tidak ada korban ditemukan, tidak ada sisa badan kendaraan, hanya jalan kosong dan kabut tebal yang datang tiba-tiba. Aku langsung tertarik, aku akan pergi ke sana. Membuat dokumenter. Mencari bus yang hilang di jalur Gunung Halimun. Aku yakin, ini akan menjadi konten terbaikku. Aku tidak tahu kalau ini juga bisa menjadi konten terakhirku. Aku dan Dinda berangkat pagi-pagi sekali. Kami menyewa mobil kecil dari Jakarta, membawa peralatan lengkap, kamera drone, action cam, mic eksternal, tripod, power bank, dan satu set lampu LED portabel untuk syuting malam hari. Dinda duduk di sampingku, diam. Ia jarang bicara akhir-akhir ini. Mungkin karena terlalu banyak menonton video horor sebelum berangkat. Aku sendiri justru semakin antusias. Ini akan menjadi konten paling seru yang pernah aku buat. Perjalanan pertama dari Jakarta ke Sukabumi lancar. Tapi begitu masuk ke jalur pegunungan, suasana mulai berubah. Jalan sempit berkelok-kelok, diapit, tebing tinggi di satu sisi dan jurang dalam di sisi lainnya. Pohon-pohon menjulang tinggi seperti penjaga yang tidak ramah. Kita masih jauh? Tanya Dinda pelan. Masih sekitar 2 jam lagi. Jawabku, melirik peta di ponsel. Katanya ada desa terakhir sebelum jalur itu. Di sana kita bisa istirahat dulu. Saat sampai di desa Cisitu, matahari sudah mulai condong ke barat. Udara dingin menusuk jaketku. Warga di sana tampak ramah, tapi saat kami menyebut nama Gunung Halimun, senyum mereka memudar. Seorang bapak tua duduk di pos ronda, merokok sambil menatap kami tanpa suara. Dinda mendekatinya dengan sopan. Pak, Bapak tahu tentang cerita bus yang hilang? Lelaki itu menghembuskan asap rokoknya perlahan. Matanya tajam, tapi tidak marah. Lebih seperti sedang menilai. Iya, tapi itu bukan cerita biasa, katanya, pelan. Kalau kamu nekat ke sana, pastikan kamu punya alasan yang benar-benar kuat. Aku tersenyum. Ini cuma konten, Pak. Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wajah lelaki itu berubah. Kalau cuma konten, pulang saja. Sebelum malam datang. Aku tertawa kecil. Tapi Dinda tidak ikut tertawa. Ia hanya menatap jalur gelap di depan dan berkata pelan, "Aku takut." Kami melanjutkan perjalanan setelah istirahat sejenak di desa Cisitu. Langit sudah mulai gelap dan jalur menuju Gunung Halimun semakin sempit. Pohon-pohon tinggi mengapit jalan seperti sedang mengawasi kami lewat. Jalan ini satu-satunya akses ke sana? Tanya Dinda pelan. Ya, jawabku, menyetir perlahan. Kalau kita balik, ya cuma ada jalan ini juga. Ia tidak menjawab, hanya menatap lurus ke depan. Setelah 1 jam berkendara tanpa bertemu kendaraan lain, suasana makin sunyi. Tidak ada burung berkicau,
Tidak ada angin bertiup kencang, hanya desiran ban di atas aspal dan napas kami berdua. Lalu, matahari terbenam, langit gelap total. Aku menyalakan lampu mobil, tapi cahayanya tidak cukup tembus jauh. Di sekeliling, hutan rapat membentuk lorong gelap yang tak berujung. Dinda tiba-tiba duduk tegak. "Apa itu?" bisiknya. Aku mengikuti arah pandangnya. Di tengah, jalan tampak sesuatu, bekas goresan di aspal. Bukan lubang atau retakan biasa, tapi bekas roda besar yang berhenti mendadak. "Bekas pengereman," kataku pelan. Dinda memegang tanganku. "Hari, tolong cepat pulang kalau ini sudah terasa salah." Aku tersenyum kecil. "Ini baru awal, Din. Kita belum sampai." Belum selesai aku bicara, kabut turun, cepat sekali. Seperti disiram dari langit. Kabut tebal menyelimuti segalanya dalam hitungan detik. Aku menurunkan kecepatan mobil, mencoba melihat jalan. "Hari," suara Dinda gemetar. Aku menoleh. Di luar jendela, di balik kabut, siluet manusia berdiri diam. Seorang, dua orang, lebih banyak lagi. Mereka tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menatap. Aku menahan napas. Dan tepat saat itulah, mesin mobil mati sendiri. Mobil mati total. Tidak hanya mesin, lampu depan juga padam, ponselku kehilangan sinyal, GPS tidak merespons. Aku mengetuk layar beberapa kali, seolah itu bisa membantuku kembali ke dunia nyata. "Hari," Dinda gemetar. "Ada apa ini?" Aku mencoba tenang. Pasti baterai mobil habis, atau sensor rusak karena kabut. Tapi aku sendiri tidak yakin. Di luar jendela, sosok-sosok itu masih berdiri diam. Mereka tidak mendekat, tapi juga tidak menghilang. Hanya ada. Seperti patung hidup yang sedang menunggu sesuatu. Aku mengambil kamera dan mulai merekam. Ini bisa menjadi adegan pembuka terbaik untuk videoku nanti. "Kita keluar sebentar," kataku pelan. Dinda menatapku tak percaya. "Keluar? Sekarang? Di sini?" "Aku cuma mau ambil gambar lebih jelas," jawabku, berusaha meyakinkannya. Aku membuka pintu perlahan. Udara dingin menusuk kulit. Kabut menebal, membuat jarak pandang kurang dari 1 meter. Suara apapun lenyap, tidak ada angin, tidak ada burung, bahkan detak jantungku terasa seperti dibungkam. Aku melangkah maju, kamera terangkat. Aku menyorot ke arah sosok pertama. Lalu, ia bergerak perlahan. Sangat perlahan. Kepalanya menoleh ke arahku. Wajahnya samar, terlalu gelap untuk dikenali. Tapi matanya, aku bisa melihatnya. Kosong. Tanpa pupil. Aku mundur cepat. Saat itulah, suara langkah kaki terdengar. Bukan dari depan, tapi dari belakang. Banyak. Mendekat. Aku berlari kembali ke mobil. Dinda sudah menutup pintu dari dalam, wajahnya pucat. "Ada banyak. Mereka datang," bisiknya. Aku mengetuk jendela. "Dinda, buka." Ia menggeleng cepat, matanya basah. "Mereka bukan manusia." Aku menepuk-nepuk jendela lagi, tapi ia tidak merespons. Ia hanya menunduk memeluk dirinya sendiri, seolah-olah tidak bisa mendengarku. Aku mulai panik. Aku meninju pintu, berteriak, tapi semua terasa sia-sia. Lalu dari balik kabut, sebuah suara rendah menyusup masuk ke telingaku. "Bus itu masih ada." Aku menoleh cepat. Di tengah kabut tebal, lampu besar menyala redup. Sebuah bus tua berdiri, diam di tengah jalan. Pintunya terbuka. Tidak ada sopir, tidak ada suara dari dalam, hanya kesunyian yang mengerikan. Aku menoleh ke mobil. Dinda masih tidak merespons. Aku harus tahu, aku harus merekam ini. Langkah demi langkah, aku mendekati bus itu, dan tepat saat ujung kakiku menyentuh tangga naik. Sebuah tangan menepuk bahuku dari belakang. Aku menoleh, dan mataku langsung bertemu dengan sepasang mata kosong yang sama seperti tadi. Tapi kali ini sangat dekat. Aku tidak sempat berteriak. Sosok itu, pria tua berbaju lusuh dan celana compang-camping, menepuk bahuku dengan tangan dingin yang menusuk. Matanya kosong seperti kaca buram.
Mulutnya tersenyum samar, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Kamu sudah datang juga," bisiknya pelan, suaranya serak seperti angin malam. Aku mundur selangkah, jantungku berdebar keras. Aku menoleh ke mobil. Dinda masih duduk di dalam, memeluk dirinya sendiri, tidak merespons apapun. Lalu aku mendengar suara dari dalam bus, desisan napas, langkah-langkah pelan, dan sebuah suara perempuan menyanyi, samar-samar seperti lagu anak-anak. Tanpa sadar, aku melangkah maju. Kaki ini seperti dipandu oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku melewati tangga naik, dan pintu bus menutup sendiri di belakangku dengan bunyi klik yang menggema. Di dalam, udara sangat dingin. Kabut tipis menyelimuti setiap sudut. Kursi-kursi tampak usang, robek di sana-sini. Tapi yang paling mengerikan, mereka ada di sana, penumpang. Duduk diam di kursi mereka. Kepala tertunduk, tidak ada yang bergerak. Tapi saat aku melangkah lebih dalam, satu persatu, mereka mulai mengangkat kepala, menatapku. Matanya kosong, tidak ada pupil, hanya warna putih susu yang menyeramkan. Aku mencoba tetap tenang. Ini pasti efek kabut atau halusinasi. Aku mengarahkan kamera ke depan, merekam segalanya. Lalu salah satu penumpang berbicara. Suara serak, berbisik. "Kami sedang menunggu." Aku menelan ludah. "Menunggu apa?" Ia tersenyum. "Ada yang harus menggantikan kami." Aku ingin lari, tapi pintu tidak bisa dibuka. Jendela gelap tak tembus pandang, dan bus mulai bergerak, pelan tapi pasti, membawaku entah kemana. Di kursi paling belakang, seorang wanita muda duduk tanpa suara. Rambutnya panjang, menutupi wajahnya. Lalu ia mengangkat kepalanya. Wajahnya mirip sekali dengan salah satu foto korban yang sempat kulihat di internet. Gadis yang dilaporkan hilang beberapa tahun lalu. Aku mengambil napas dalam-dalam. Ini bukan mimpi. Aku benar-benar masuk ke dalam bus yang hilang. Bus itu terus melaju. Aku tidak tahu kemana. Tidak ada jendela yang bisa menunjukkan pemandangan luar. Hanya kabut tebal yang menyelimuti segalanya, di luar dan di dalam. Aku duduk di salah satu kursi kosong. Kamera masih merekam. Layar hitam, pekat, tapi suara dari penumpang itu masih terdengar. Desisan napas, bisikan pelan, langkah-langkah tak terlihat yang sesekali terdengar di lorong sempit antar kursi. Aku mencoba berbicara pada wanita muda di belakangku. "Kamu siapa?" Ia tidak menjawab langsung. Ia hanya menatapku. Lalu perlahan, bibirnya bergerak. "Aku seperti kamu, dulu." Aku menggenggam kamera erat-erat. "Maksudmu, datang untuk merekam, tapi akhirnya tinggal selamanya." Aku merinding, tapi aku tetap bertanya, "Ini bus kemana?" Wajahnya tidak berubah. Matanya tetap kosong. Ke tempat yang tidak punya waktu. Ke tempat yang tidak pernah sampai. Aku ingin percaya ini cuman trik psikologis. Mungkin efek dari gas alam atau halusinasi karena udara dingin. Tapi saat itu, dari pojok mataku, aku melihat bayangan lain bergerak cepat. Penumpang di depanku. Ia bukan manusia. Wajahnya seperti tertarik ke belakang. Senyumnya melebar tanpa batas. Matanya membelalak tanpa gerak. Aku menutup mata sejenak, menghirup napas dalam-dalam, berusaha tenang. Lalu aku mendengar suara Dinda. "Hari!" Aku langsung menoleh ke arah suara. Tapi ia tidak ada di dalam bus. Aku tidak tahu dari mana suara itu datang. Apakah dari luar? Atau dari kepalaku sendiri? Aku menepuk wajahku sendiri. Ini pasti efek ketakutanku. Tapi hati kecilku berkata lain. Salah satu penumpang berdiri. Tubuhnya bungkuk, tangannya panjang sekali, menyentuh lantai. Ia berjalan perlahan ke arahku. "Sekarang giliranmu," katanya. Serak, aku mundur. Tapi tidak ada kemana-mana. Kursi-kursi tampak tak berujung. Pintu di belakangku tidak bisa dibuka. Aku benar-benar terperangkap. Lalu tiba-tiba, bus berhenti. Kabut mulai menyusut. Pintu terbuka sendiri. Dingin menusuk masuk di luar, jalan gelap gulita. Tapi aku bisa melihat siluet orang-orang berdiri di tepi jalan.
seperti sedang menunggu sesuatu atau seseorang. "Turunlah," kata wanita muda di belakangku. "Kami sudah pulang. Sekarang giliranmu." Aku menelan ludah. Aku tidak punya pilihan lagi. Langkah pertamaku turun dari bus terasa seperti meninggalkan dunia nyata. Dan pintu bus menutup sendiri di belakangku. Aku turun dari bus dan langsung merasakan dingin menusuk kulit. Udara seperti membekukan napasku. Kabut tebal menyelimuti segalanya. Tapi kali ini, tidak ada suara apapun. Tidak ada burung, tidak ada angin. Bahkan derak roda bus di belakangku pun lenyap begitu saja. Aku menoleh ke belakang. Bus itu hilang, hanya jalan kosong yang terbentang. Dan di kedua sisi, pepohonan tinggi menjulang tanpa daun. Seperti penjaga bisu yang tidak pernah tidur. Aku menggenggam kamera erat-erat, mencoba merekam. Layarnya hanya menunjukkan warna abu-abu pekat. Tapi aku bisa mendengar sesuatu. Langkah kaki. Dari belakang. Aku menoleh cepat. Di tengah kabut, siluet-siluet manusia mulai muncul. Mereka berdiri diam, tidak mendekat, tapi juga tidak pergi. Matanya putih susu, wajahnya kosong. Beberapa masih memakai pakaian zaman dulu. Ada yang tampak baru saja menghilang beberapa tahun lalu. Aku mundur pelan. Lalu salah satu dari mereka bergerak. Seorang anak kecil. Ia melangkah perlahan ke arahku, tangannya terulur lemah. "Kakak, bisa bantu kami pulang?" Aku menahan napas. Suaranya serak, tapi jelas. Aku ingin menjawab tapi tidak tahu harus bilang apa. "Kami tidak tahu jalan keluar." Aku menelan ludah. "Di mana? Di mana kita ini?" Anak itu tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Di antara. Belum sempat aku bertanya lebih. "Lanjut," suara lain menyusul dari balik kabut. "Jangan percaya padanya." Aku menoleh cepat. Seorang wanita muda berdiri tidak jauh dariku. Rambutnya basah, bajunya compang-camping. Ia menatapku tajam. "Ini bukan tempat untuk hidup. Ini tempat untuk tersesat." Aku mundur lagi. Kaki ini gemetar. "Bagaimana caranya keluar?" Wanita itu menggeleng. "Tidak ada jalan keluar, hanya jalan masuk." Aku melihat jam tangan. Jarum berdetak pelan. Tapi entah kenapa, waktu terasa seperti berhenti. Aku mulai berjalan, tidak peduli kemana, asal menjauh dari bayangan-bayangan. Itu langkah demi langkah. Kabut semakin menebal, dan jalan tidak pernah berakhir. Aku terus berjalan. Langkahku tidak lagi terasa seperti di jalan aspal, lebih seperti di atas pasir basah atau tanah lembek. Tapi aku tidak melihat apapun selain kabut tebal yang menyelimuti segalanya. Waktunya aneh. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berjalan. Jam tanganku masih berdetak, tapi jarumnya tidak maju. Seolah waktu membeku. Lalu, hari, suara itu membuatku langsung berhenti. Akrab, sangat akrab. Aku menoleh cepat, dan di balik kabut, ia muncul. Dinda, ia berdiri sendirian, memeluk dirinya sendiri. Rambutnya basah, matanya merah. Ia tampak ketakutan. "Dinda?" Seruku lega. "Kamu di sini juga? Bagaimana kamu bisa sampai?" Belum selesai aku bicara, ia menggeleng pelan. "Jangan percaya apapun yang mereka katakan." Aku mendekat, ingin memeluknya, tapi begitu ujung jariku menyentuh bahunya, kulitnya terasa dingin sekali, terlalu dingin. "Kita harus pergi," katanya lagi. Sebelum malam benar-benar menelannya, aku menatap matanya. Ada sesuatu yang salah. Sorot matanya kosong, seperti bukan milik orang hidup. "Dinda, kamu beneran Dinda nggak?" Ia diam sejenak, lalu tersenyum samar. "Aku seperti kamu, dulu." Aku mundur cepat, jantungku berdebar kencang. Ia tetap di situ, tidak marah, tidak mengejar. Kami semua dulu datang sebagai penonton, sampai akhirnya menjadi bagian dari cerita. Aku menelan ludah. Kamera di tanganku masih menyala. Aku merekam semuanya. Tapi layarnya hanya menunjukkan warna abu-abu pekat. "Di mana kita ini?" tanyaku serak.
di antara, di tempat yang tidak punya waktu, dan kamu sudah mulai lupa. Aku mengernyit. Lupa apa? Ia menatapku sedih. Siapa kamu sebenarnya? Aku ingin protes, tapi tiba-tiba bayangan wajahku muncul di ponsel Dinda, yang entah dari mana ia pegang. Wajahku tampak tua, mataku putih susu, seperti mereka. Aku menutup mata. Aku ingat kenapa aku kesini. Aku ingat Dinda yang asli. Sudah pulang duluan, yang ada di depanku sekarang. Bukan dia. Bayangan itu menepuk bahuku. Kamu akan mengerti nanti. Lalu ia menghilang. Lenyap begitu saja, dan langkah-langkah lain mulai terdengar dari belakang. Aku tidak sendirian. Penumpang bas itu sedang mendekat. Langkah-langkah itu terus mendekat. Aku tidak bisa melihat siapa yang datang atau apa yang datang, tapi aku tahu mereka bukan manusia biasa. Aku mencoba lari, tapi jalan ini seperti tidak punya akhir. Kabut menebal di sekelilingku, membuat setiap langkah terasa sia-sia. Lalu, sebuah cahaya redup muncul di kejauhan. Kecil, menyala-nyala, seperti lampu jalan tua yang nyaris mati. Aku menuju ke sana tanpa pikir panjang. Cahaya itu satu-satunya hal yang bisa kusebut sebagai tujuan. Saat sampai, ternyata itu adalah pos ronda kecil di tepi jalan. Pintunya sedikit terbuka. Di dalamnya duduk seorang lelaki tua dengan sorban putih dan rokok mengepul di antara jemarinya. "Pak Jajang, kamu akhirnya sampai juga," katanya pelan, tanpa menoleh. Aku hampir saja bertanya bagaimana ia bisa ada di sini, tapi suaraku lenyap. Begitu saja, aku hanya bisa duduk di depannya, napasku tersengal-sengal. Ia menatapku. "Kamu sudah lama di sini, Nak." Aku menggeleng. "Saya baru masuk tadi malam. Saya vlogger. Saya cuma mau bikin konten." Pak Jajang tersenyum samar. "Semua orang bilang begitu. Tapi kamu sudah puluhan tahun di sini." Aku tertawa kecil. "Itu nggak mungkin." Belum selesai aku bicara, Pak Jajang mengeluarkan sebuah foto lama dari laci kayu. Di situ, tampak seorang pria muda memakai jaket hitam dan membawa kamera. Sama sepertiku. "Ini kamu," katanya. "Dari beberapa tahun lalu, sebelum kamu hilang." Aku menatap foto itu. Wajahnya memang mirip, tapi tubuhku rasanya masih muda. Aku tidak mungkin. Lalu aku menyadari sesuatu. Waktu di jam tanganku sudah berhenti. Aku menatap wajahku di cermin kecil di atas meja. Kulitku pucat, rambutku mulai beruban. Matanya mulai pudar menjadi putih susu. Aku mulai gemetar. "Jadi, saya ini..." "Kamu bagian dari cerita ini," jawab Pak Jajang. "Seperti kami semua." Aku ingin lari, tapi pintu pos itu sudah tertutup sendiri. Di luar, kabut semakin tebal. Dan dari balik kabut, suara Dinda terdengar lagi. "Hari, ayo pulang." Aku menangis, aku mengetuk-ngetuk pintu, meneriakkan nama Dinda. Memohon agar semua ini berakhir. Pak Jajang menepuk bahuku perlahan. "Kamu sudah pulang. Hanya saja, kamu belum menyadarinya." Aku menatapnya. Ingin marah. Ingin membantah, tapi suaraku tidak keluar. Tubuhku mulai terasa dingin. Napasku pendek-pendek dan perlahan. Aku merasakan diriku berubah, menjadi salah satu dari mereka. Beberapa minggu kemudian, di dunia nyata, Dinda mengunggah video terakhir dari hasil investigasi mereka. "Ini untuk Hari. Semoga kalian percaya bahwa ada sesuatu yang benar-benar menyeramkan di jalur Gunung Halimun. Dan semoga kami tidak akan pernah dilupakan." Video itu viral. Tapi beberapa hari setelahnya, Dinda menghilang. Di rumahnya hanya tersisa satu hal. Sebuah video yang direkam di dalam kamera Hari. Di dalamnya, terlihat Dinda duduk di dalam bus yang sama. Dan di belakangnya, Hari tersenyum samar. "Kami masih di sini, dan kami menunggu yang lain